Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, pada kesempatan kali ini kita akan share informasi pengetahuan mengenai ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, para fuqaha. Berikut sebab-sebabnya. Pada bagian yang pertama, kita akan mendefinisikan apa itu ikhtilaf, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ikhtilaf secara bahasa berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafan, yang bermakna perbedaan paham atau perbedaan pendapat. Kemudian mengikuti wazan ifta'ala menjadi ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, yang artinya ya sama, adalah perbedaan pendapat. Selanjutnya, kata ikhtilaf ini lebih umum dari kata ad-diddu, atau apa, berlawanan gitu, sebaliknya. Nah, ikhtilaf ini lebih umum daripada berlawanan, sebab setiap yang berlawanan itu pasti mengandung perbedaan. Itu secara bahasa. Sementara secara istilah, ikhtilaf adalah berlainannya pendapat antara dua atau lebih orang, perbedaannya dalam suatu masalah tertentu atau objek tertentu. Sementara yang dikehendaki di dalam pembahasan kita kali ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama usul atau di kalangan fuqaha. Karenanya ikhtilaf di sini kita maknai sebagai perbedaan di antara para ahli hukum Islam, para fuqaha, dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah. Hal itu terjadi karena perbedaan di dalam metode penetapannya dan di dalam perbedaan-perbedaan yang lain. Selanjutnya, apa saja penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini? Saya mengacu pada beberapa ulasan yang disampaikan oleh para tokoh. Yang pertama, misalnya dari Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para faqih, ulama, fuqaha, yaitu karena pertama perbedaan mereka di dalam usul, yaitu di dalam thariqatul istinbat, metode beristinbat, dan juga di dalam furu', hukum-hukum Islam. Hal itu sebagai akibat dari berbagai diskusi atau munadharah yang terjadi di antara mereka. Jadi sekian banyak diskusi yang mereka para ulama itu adakan, tentu membuahkan hasil pikiran yang beraneka ragam. Itu yang pertama. Selanjutnya, menurut Abdul Wahab Khalaf, perbedaan pendapat di antara para ahli hukum, para fuqaha, itu terjadi lantaran yang pertama, perbedaan mereka di dalam penetapan sebagian sumber-sumber hukum Islam atau mashadirul ahkam. Yang pertama. Yang kedua, perbedaan mereka terhadap pertentangan penetapan hukum dari tasyri'. Ini melibatkan apa yang kita sebut dengan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Perbedaan yang ketiga disebabkan oleh penggunaan prinsip-prinsip bahasa
yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antar satu madhab dengan madhab yang lain. Sementara yang ketiga, menurut Muhammad Zuhri, bahwa perbedaan itu terjadi lantaran mereka berbeda di dalam sumber hukum atau masdharul ahkam. Yang kedua, di dalam metode mereka berijtihad atau thariqatul istinbat. Dan yang ketiga, perbedaan itu disebabkan karena adat istiadat yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu kemudian kalau bisa dirangkum itu ada 3 hal. Yang pertama, perbedaan para fuqaha di dalam masdharul ahkam. Yang kedua, perbedaan para ulama usul di dalam cara memahami nas. Dan yang ketiga, perbedaan mereka di dalam menggunakan kaidah atau memahami kaidah kebahasaan yang digunakan untuk memahami nas. Oleh karenanya, mari kita rinci satu persatu. Bagian yang pertama, perbedaan mereka, para ulama, para fuqaha, para ahli usul dalam memahami atau menggunakan sumber-sumber hukum Islam. Dalam hal ini ada 4 perkara yang menjadi penyebab mereka berbeda. Yang pertama, di dalam hal periwayatan hadis. Di dalam periwayatan hadis ini ada beberapa cabangnya, yaitu yang pertama terkait keberadaan hadis, yang kedua terkait periwayatan hadis dhaif, dan yang ketiga terkait persyaratan penerimaan hadis. Di dalam hal keberadaan hadis, misalnya satu ulama menerima hadis sementara ulama yang lain tidak. Nah, tentu hal ini mengakibatkan perbedaan dalam menetapkan suatu masalah. Misalnya Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sholat istisqa itu tidak termasuk sholat jamaah sunnah, sementara jumhur Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan para imam-imam yang lain menetapkan bahwa sholat istisqa itu dibenarkan dilakukan dalam atau melalui sholat berjamaah. Nah, ini diakibatkan karena hadis yang diterima oleh Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan hadis yang diterima oleh ulama-ulama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal periwayatan hadis dhaif. Misalnya mengenai batalnya wudhu, batalnya wudhu karena qai atau muntah. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya itu mengatakan bahwa qai atau muntah itu dapat menyebabkan wudhu seseorang menjadi batal. Nah, ini karena Imam Abu Hanifah menerima hadis riwayat dari Siti Aisyah yang menyatakan bahwa muntah itu kemudian membatalkan wudhu. Sementara Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya berpendapat bahwa qai, muntah itu tidak membatalkan wudhu. Tentu ini berdasarkan hadis yang dinyatakan oleh Siti Aisyah itu mereka nilai sebagai hadis yang tidak sahih, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Kemudian yang ketiga, terkait dengan persyaratan penerimaan hadis, bahwa beragam pernyataan atau persyaratan penerimaan hadis ini maklum atau suatu yang lumrah terjadi di antara para ulama. Misalnya
para mujtahidin Irak, Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhur dari kalangan ahli fikih. Sementara para mujtahidin Madinah, Imam Malik dan kawan-kawannya itu berhujjah dengan sunnah yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Sementara imam mujtahid yang lain berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan thiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahlul hadis atau ahlul fikih, apakah sesuai dengan amalan ahlul Madinah atau yang lainnya. Nah, ini beberapa persyaratan yang kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan fatwa sahabat dan kedudukannya. Ya, tentu tidak ada perbedaan pendapat bahwa fatwa atau pendapat sahabat yang tidak hanya berdasarkan akal pikiran semata merupakan hujjah bagi umat Islam. Namun bagi atau fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat yang berdasarkan akal pikiran itu akan menimbulkan pro kontra. Misalnya Abu Hanifah tidak dalam pendapatnya tidak akan keluar dari pendapat para sahabat, pendapat sahabat manapun tidak akan keluar dari pendapat para sahabat. Sementara Imam Asy-Syafi'i menilai bahwa sahabat itu ijtihad sahabat, fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat itu boleh digunakan dan boleh tidak digunakan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kehujahan ijma. Kehujahan ijma misalnya apa namanya? Mayoritas ulama, mayoritas mazhab itu menggunakan ijma sahabat, seluruh sahabat sebagai hujjah. Sementara ada golongan yang lain hanya mengakui ijma ahlul bait saja yang menjadi hujjah. Ada juga yang menyatakan bahwa hanya ijma ahlul Madinah saja yang menjadi hujjah. Nah, ini tentu kemudian mengakibatkan beberapa perbedaan-perbedaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mengenai pro kontra kias. Ya, kias atau analogi. Misalnya jumhur ulama madhab itu menerima kias sebagai hujjah, sementara madhab Dzahiriyah itu menolaknya gitu. Menolak kias sebagai hujjah. Selain itu juga misalnya perbedaan dalam menentukan ilat hukum. Ilat itu kita tahu sebagai rukun daripada kias. Dalam hal perkawinan anak gadis yang masih di bawah umur misalnya, itu kemudian terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang menjadi ilat itu adalah di bawah umur, sementara Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa yang menjadi ilat adalah anak gadis karena kegadisannya. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu akan berpengaruh pada perbedaan ikhtilaf di dalam penetapan hukumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dalam memahami nas. Perbedaan dalam memahami sumber hukum. Misalnya ulama ahlul hadis yang ada di Hijaz, yang ada di Madinah itu memaknai nas secara letterlek, secara tersurat. Sementara yang lain, ulama ahlul ra'yi yang ada di Irak lebih memahami nas itu juga secara tersirat. Itu memberikan makna tambahan yang dapat dipahami secara akal sehingga makul. Begitu. Yang kedua. Yang ketiga terkait atau penyebabnya adalah perbedaan mereka dalam menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada banyak sekali tentunya. Misalnya dalam
kata mustarok, yaitu kata yang mempunyai makna yang beragam, makna yang banyak. Yang sering kita dengar adalah perbedaan mereka dalam memahami kata quru misalnya. Apakah kata quru di dalam surah Al-Baqarah itu dimaknai sebagai suci atau sebagai haid? Abu Hanifah dan yang lainnya, ada Imam Ats-Tsauri, Imam Auza'i, itu memaknai quru sebagai haid. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan ulama Madinah, Imam Malik dan yang lainnya itu memaknai quru sebagai keadaan suci. Itu yang pertama. Perbedaan dalam memahami kaidah amr dan nahi. Sebagai contoh yang kedua, perintah dan larangan ini juga menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Misalnya dalam hal perintah untuk menulis ketika terjadi akad utang piutang, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa perintah itu menunjukkan sebuah kesunahan saja, sementara ulama yang lain mengatakan bahwa perintah menuliskan, mencatatkan akad utang piutang itu sebagai sebuah kewajiban. Kemudian perbedaan mereka dalam kaidah mutlak dan muqayyad. Mutlak itu kata yang tidak ada batasan, tidak ada qayyid, sementara yang muqayyad adalah kata yang ada qayyidnya, ada batasannya. Gitu. Ini memunculkan berbagai pendapat. Kemudian tentang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan di dalam nas atau mantuk bih kepada sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nas atau maskut anhu. Nah, ragam mafhum mukhalafah ini juga banyak. Misalnya sebagai contoh adalah ayat At-Tolak, misalnya ayat 6 itu menyatakan bahwa jika para istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Begitu. Akan tetapi misalnya yang dicerai atau ditalak bain itu perempuan, istri tidak sedang hamil, bagaimana para fuqaha memutuskannya? Menurut jumhur fuqaha, mereka tidak, para suami, mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, sementara menurut ulama Hanafiyah, para suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Juga terkait dengan hakiki dan majazi, juga tentang istitsna atau pengecualian. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan ini semestinya nanti ada tema tersendiri yang akan disampaikan. Setidaknya ada 3 hal itu yang menjadi penyebab para ulama berbeda pendapat, berikhtilaf terkait dengan mashadirul ahkam, terkait bagaimana memahami nas, dan terkait yang ketiga ini adalah kaidah kebahasaan. Yang perlu kita tahu bahwa perbedaan pendapat yang ada di kalangan para fuqaha, para ulama itu merupakan suatu yang sehat dan alamiah, dilakukan melalui diskusi yang mendalam, penelitian yang mendalam, sehingga bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang gharib, bukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan bahwa perbedaan pendapat itu bukanlah hal yang baru. Bahkan di dalam sejarah Islam kita tahu perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Baiklah teman-teman sekalian, demikian mengenai ikhtilaf dan sebab-sebab terjadinya perbedaan. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi dan memberikan wacana kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam,
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.